Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mulai acara ibadah online kita bersama dengan Kak Riris, Kak Maria, Kak Yolan, Kak Istana, dan Abang Yuda. Mari kita angkat pujian kita untuk memulai ibadah kita. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo kawan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh hadir bersama-sama kami pada saat ini, menyertai kami dari mulai awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu saat ini diambil dari hukum Taurat yang ke-7 dan artinya kita baca secara bersama-sama. Titah ke-7. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersih dan bersikap sopan dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian titah Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Tapi sebelumnya, kita angkat pujian kita dulu ya. Kita bernyanyi.
pengampunan dosa, kita bersama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita baca epistel kita, firman Tuhan di minggu hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Mama akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mama baca sekali lagi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang akan mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dulu ya sebelumnya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Bersama-sama kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kita mau dengar pengumuman. Siapa yang udah siap dengar pengumuman? Oke, kita langsung aja ya dengarkan pengumuman berikut ini. Pengumuman yang pertama,
kakak dan abang guru sekolah minggu mau ngucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, adik-adik harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi, cuci tangan dengan menggunakan air sabun ataupun air mengalir. Lalu jika adik-adik merasa batuk ataupun ingin bersin, tutup menggunakan lengan, siku ataupun bahu. Lalu jangan lupa ketika keluar rumah menggunakan masker ya adik-adik. Nah, di tempat umum juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Adik-adik jangan lupa tetap menjaga jarak. Nah, untuk mencegah penularannya, adik-adik diusahakan untuk tetap tinggal di rumah ya. Jangan sampai adik-adik menyentuh sekitar wajah adik-adik ketika adik-adik sedang memegang apapun. Mari kita cegah penularan COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. Pengumuman yang terakhir. Natal sudah semakin dekat adik-adik. Jadi, apakah adik-adik sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu untuk mengisi video yang akan ditayangkan di hari Natal nanti? Adik-adik jangan sampai lupa ya, karena kita harus berpartisipasi secara aktif untuk acara Natal ini. Tetap semangat. Juga jangan sampai lupa kita ada lomba-lomba, yaitu mini games dan membuat pohon Natal dari bahan daur ulang. Oke, sekian pengumuman dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Tetap semangat. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Sebelumnya kita angkat pujian kita dulu ya, kita bernyanyi. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang tetap menyertai menjaga seluruh kehidupan kami. Secara khusus dalam ibadah kami, ibadah anak-anak sekolah minggu. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu selalu memberkati kami dan menjaga anak-anak di dalam kehidupan dan aktivitas mereka. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami mampu mengerti dan melakukannya. Terpujilah namamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita buka firman Tuhan kita pada minggu ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26.
Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Mama akan bacakan bagi kita semua. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita masih ingat cerita Adam dan Hawa, ketika Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, perintahnya sangat sederhana, perintahnya sangat mudah dimengerti. Apa itu? Kita semua tahu, perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, semua buah boleh dimakan kecuali satu, yaitu buah tentang kebenaran, apa yang baik dan apa yang jahat. Dan akibatnya Tuhan sudah mengingatkan Adam dan Hawa, kalau mereka memakan buah itu, buah yang terlarang itu, maka mereka akan mati. Perintah Tuhan sangat mudah, sederhana untuk dimengerti. Dan ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati? Secara fisik mereka tidak mati. Mereka masih bernafas, adik-adik. Mereka masih bisa melakukan segala kegiatannya, beraktivitas. Tetapi ketika Allah berkata mereka akan mati, lalu apanya yang mati? Fisiknya mereka tetap sehat, tetapi yang mati adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan makan buah terlarang, melanggar perintah Tuhan, hubungan menjadi rusak dengan Allah. Hubungan menjadi hancur. Dan itulah ketika Tuhan berkata bahwa mereka akan mati, hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan telah menjadi rusak. Nah, dalam Yesus Kristus, hubungan itu kembali lagi diperbaiki melalui kematiannya. Dan di dalam kematiannya, hubungan itu sudah menjadi baik ketika Yesus mengalahkan kematian, yaitu dengan kebangkitannya. Setiap hari Paskah kita selalu merayakan. Merayakan apa? Merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan itu, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima kuasa kebangkitan. Berarti kematian tidak bisa memisahkan kita dengan kasihnya Tuhan. Dan itu mengajari kita, adik-adik, kita yang lahirnya itu fana, kita yang ada sebagai manusia itu terbatas. Fana itu sementara. Melalui peristiwa kematian mengajari kita, ternyata kita manusia ini itu hanyalah sementara. Kita akan kembali lagi menjadi debu.
Kematian itu mengajari kita manusia itu terbatas. Kematian mengajari kita bahwa dalam hidup yang sementara ini kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Karena apa adik-adik? Dalam minggu ujung tahun Pak Riau, kita mengenang orang-orang yang kita kasihi yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan meninggalkan kita, yang mengingatkan kita bahwa semuanya akan menghadapinya, semuanya akan menjalani kematian. Wah, kalau kita jalan ke kuburan aja takut ya adik-adik ya. Kalau kita lihat ada pemakaman saja membuat kita takut dan sedih. Nah, Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Hidup kita yang sementara ini terbatas, dan mari kita gunakan kehidupan yang terbatas itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Apa artinya? Adik-adik di sekolah, di rumah, dimanapun, menjadi anak, menjadi adik, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menggunakan kehidupan kita yang terbatas ini dengan melakukan firman Tuhan. Karena hidup kita terbatas, tetapi kita yakin walaupun terbatas, kita menerima kehidupan yang kekal. Kematian tidak memisahkan kita dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, mari kehidupan yang sekarang ini yang kita punya, dimanapun adik-adik, siapapun adik-adik, kita jalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan arti, penuh dengan makna. Contoh, kita membahagiakan orang tua, menjaga nama baik orang tua, membanggakan orang tua kita. Sehingga yang walaupun sebentar atau terbatas hidup ini, kita memberikan kehidupan yang penuh arti, penuh dengan makna. Dan kematian justru menjadi jalan kita kembali lagi bersama dengan Bapa di surga, berjumpa dengan Tuhan yang kita percayai. Karena Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup," maka di dalam segala keterbatasan ini, di dalam segala kematian, justru menjadi jalan kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Dalam peristiwa Paskah, adik-adik, kita ingat apa yang menjadi simbol di sana. Biasanya kalau Paskah adik-adik ngapain? Cari telur. Nah, disitulah bedanya telur dan balon. Balon kelihatannya menarik, warnanya warna-warni. Balon kelihatannya sangat bagus. Tetapi di dalamnya apa? Di dalam balon adik-adik kosong. Gas atau angin. Di dalamnya tidak ada isinya. Hampa. Nah, dalam peristiwa Paskah kita menggunakan telur. Telur kelihatannya tidak menarik. Telur kelihatannya biasa saja. Tapi di dalamnya apa?
ada kehidupan. Telur ayam, di dalamnya ada anak ayam yang akan lahir kembali, yang akan menjadi ayam yang baru. Nah, di dalam kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus, di dalamnya kita punya kehidupan yang sejati. Di dalamnya ada suatu kehidupan yang penuh arti. Bagaimana caranya? Mari kita tetap menjalani hidup yang terbatas ini hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, apapun tidak bisa memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu menjaga seluruh kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Berkati Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan, Kau memberkati seluruh yang dilakukannya. Berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan apa yang diperlukan, dan Tuhan menjamin seluruh cita-cita dan masa depan anak-anak kami. Jadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membawa sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga. Begitu juga Tuhan, kami membawa orang tua kami. Tuhan selalu menuntun segala pekerjaan mereka, terlebih di dalam mendidik, merawat anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Dan biarlah Bapa, kami boleh bersukacita di dalam ibadah online ini. Nama Tuhan tetap semakin dimuliakan. Ampuni kami akan dosa kami, rendahkan hati kami di hadapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi "Berilah yang Baik". Persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, guru sekolah minggu dan Lamang Pendeta, mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.